Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa pendengar semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat ini tanggal 3 Mei 2020 Masehi atau tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Para pendengar semuanya yang saya muliakan, di tengah pandemi corona seperti ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk mengerjakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Ini bagi para orang-orang yang memang udah bertakwa, memang benar-benar giat seperti para ustadz, para kiai, tidak ada alasan baik sholat di masjid maupun di rumah beliau bisa jadi justru lebih semangat, lebih giat melaksanakan sholat tarawih, bisa jadi lebih banyak. Akan tetapi bagi kita semua yang awam, bisa jadi justru menjadi kesempatan tidak melaksanakan sholat tarawih, bisa jadi, ataupun bisa jadi sholat akan tetapi cuman beberapa kali saja atau beberapa rakaat saja, tidak seperti biasanya lebih banyak, lebih semangat seperti di masjid sebelum-sebelumnya. Maka dari itu saya akan membacakan tentang fadilah-fadilah sholat tarawih, agar siapa tahu hati kita semuanya ini tersentuh, tergerak, dan lebih semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Kami akan melanjutkan kembali kajian kitab Durratun Nasihin, akan membahas fadilah-fadilah sholat tarawih pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Su'ila an-nabiy alaihi salatu wassalam an fadhailit tarawihi fi syahri Ramadan. Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang fadilah-fadilah sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awali lailatin kayyaumi wulidathu ummuh. Pada malam pertama, seorang mukmin akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana seorang ibu yang telah melahirkan anaknya. Maksudnya anaknya yang baru aja dilahirkan, artinya masih bersih tanpa dosa apapun. Ini malam pertama ini Rasulullah mengatakan seorang mukmin akan keluar dari dosa-dosanya pada malam pertama ini, malam pertama bulan Ramadan, sebagaimana anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Wa fil lailati tsaniyah, dan di malam yang kedua
yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Pada malam sholat tarawih yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya apabila orang tuanya itu keduanya itu mukmin. Wa fi lailati tsalitsah, dan pada malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy istaqnafa al-amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Pada malam yang ketiga, malaikat dari bawah arsy ini memanggil-manggil, mulailah beramal maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wa fi lailatir rabi'ah, dan pada malam yang keempat, lahu minal ajri mithlu qiraati Taurati wal Injil waz Zabur wal Furqan. Pada malam yang keempat, orang tersebut akan mendapatkan pahalanya sebagaimana pahalanya membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Furqan, Al-Quran. Wa fi lailatil khamisah, dan pada malam yang kelima, a'tahullahu ta'ala mithlaman sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Dan pada malam yang kelima, Allah akan memberikan pahalanya orang yang sholat tarawih tersebut sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram Makkah dan sholat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan sholat di Masjidil Aqsa, Palestina. Wa fi lailatis sadisah, dan pada malam yang keenam, a'tahullahu ta'ala thawaba man tofa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Dan pada malam yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan memintakan ampun setiap batu dan debu. Wa fi lailatis sabi'ah, dan pada malam yang ketujuh, faka'an nama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Pada malam yang ketujuh, orang tersebut seperti berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan membela Nabi Musa untuk melawan Fir'aun dan Haman. Wa fi lailati tsaminah, dan pada malam yang ke-8, a'tahullahu ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihissalam. Pada malam yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fi lailati tasi'ah, dan pada malam yang ke-9, faka'an nama abidallaha ta'ala ibadan nabi alaihi salatu wassalam. Pada malam yang ke-9, orang tersebut seperti ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Wa fi lailatil ashirah, dan pada malam yang ke-10, yarzaqahullahu ta'ala khairai dunya wal akhirah. Allah menganugerahkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa fi lailatil hadiyati asyarah, dan pada malam yang ke-11, yakhruju minad dunya kayaumi wulida mim batni ummihi. Pada malam yang ke-11, orang tersebut keluar dari dunia seperti baru dilahirkan dari perut ibunya.
Wa fil lailati tsaniyata asyarata, dan pada malam yang ke-12 jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Pada malam yang ke-12 orang tersebut akan datang pada hari kiamat dan wajahnya seperti bulan purnama pada malam Lailatul Qadar. Wa fi lailati tsalitsati asyara, dan pada malam yang ke-13 jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su. Pada malam yang ke-11 orang tersebut akan datang pada hari kiamat dengan selamat dari segala keburukan. Wa fi lailatir rabi'ata asyarata, dan pada malam yang ke-14 ja'at al malaikatu yashhaduna lahu annahu qad salat tarawih fala yuhasibahullahu yaumal qiyamah. Pada malam yang ke-14 malaikat akan datang menjadi saksi bahwa sesungguhnya orang tersebut telah melaksanakan sholat tarawih dan tidak akan dihisab pada hari kiamat. Wa fi lailatil khamisah asyarah, dan pada malam yang ke-15 tasilu alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Malaikat dan malaikat penjaga arsy dan kursi akan mendoakan kepadanya. Wa fi lailati sadisata asyarah, dan pada malam yang ke-16 kataballahu lahu bira'atan najah minan nar wa bara'atad dukhuli fil jannah. Pada malam yang ke-16 Allah akan mencatat orang tersebut selamat, bebas selamat dari api neraka dan bebas masuk ke dalam surga. Wa fi lailati sabi'ah asyarah, dan pada malam yang ke-17 yu'tiya mithla thawabal anbiya, orang tersebut akan diberikan pahalanya sebagaimana pahalanya para nabi. Wa fi lailati tsaminah asyarah, dan pada malam yang ke-18 nadi malakun ya Abdullah innallaha radiya anka wa an walidaik. Pada malam yang ke-18 malaikat memanggil, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Wa fi lailati tasi'ah asyarah, dan pada malam yang ke-19 yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus, Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut di dalam surga Firdaus. Wa fil lailatil 20, dan pada malam yang ke-20 yu'tiya thawabasy syuhada was sholihin, orang tersebut akan diberikan pahalanya, pahala orang yang mati syahid dan orang-orang sholih. Wa fil lailatil hadiyah wal 20, pada malam yang ke-21 banallahu lahu baitan fil jannah min nur, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga, rumah terbuat dari nur cahaya. Wa fil lailati tsaniyah wal 20, pada malam yang ke-22 jaa yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Pada malam yang ke-22 orang tersebut akan datang pada hari kiamat dengan aman, selamat dari kesusahan dan kesedihan. Wa fil lailati tsalitsah wal 20, dan pada malam yang ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah akan membangunkan sebuah kota di dalam surga. Wa fil lailatir rabi'ah wal 20, dan pada malam yang ke-24 kana lahu arba'u wa ishrina da'watun mustajabatun.
kana lahu arba'un wa ishrina dakwatan mustajabatan. Pada malam yang ke-24 orang tersebut doanya selama 40 tahun akan diijabah. Wa fi lailatil khamisah wal 20, dan pada malam yang ke-25 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, menghilangkan dari siksa kubur. Wa fi lailatis sadisata wal 20, pada malam yang ke-26 yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina aman. Pada malam yang ke-26 Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Mohon maaf, saya ulangi. Wa fil lailatir rabi'ah wal 20, pada malam ke-24 kana lahu arba'u wa 20 dakwatan mustajabatan. Orang tersebut 24 doanya nih diijabah 24. Wa fil lailatil khamisah wal 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah akan menghilangkan dari siksa kubur. Wa fil lailatis sadisah wal 20, pada malam ke-26 yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina aman. Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Wa fil lailatis sabi'ah wal 20, dan pada malam ke-27 jaza yaumal qiyamati 'alas sirati kal barqil khatif. Pada malam ke-27 orang tersebut nanti di hari kiamat akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatif, seperti petir yang menyambar sangat cepat. Wa fil lailati tsaminah wal 20, pada malam ke-28 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Pada malam ke-28 Allah akan mengangkat 1000 derajat di dalam surga. Wa fil lailati tasi'ah wal 20, pada malam ke-29 a'tahullahu thawaba alfa hajatin makbulah. Pada malam ke-29 Allah akan memberikan pahalanya 1000 orang haji yang makbul, yang diterima. Masya Allah. Wa fil lailati thalathin, dan pada malam ke-30 yaqulullahu, Allah berfirman, ya ibadi kul min thamaril jannah waqtasil mimma issalsabil washrab minal kautsar ana rabbuka wa anta abdi. Pada malam ke-30 Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga, mandilah dari air salsabil, dan minumlah dari telaga kautsar. Saya adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Inilah fadilah sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita semua menjadi lebih semangat lagi untuk menjalankan sholat tarawih, sehingga kita bisa mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari kami. Kajian ini mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu bagi kita semua. Cukup sekian dari kami. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.